Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen membahas sedikit tentang jajaran lensa dari Sony yang baru aja keluar, yang diluncurkan khusus untuk sistem APS-C-nya. Dan ini adalah lensa yang menurut gue menarik banget untuk beberapa user. Disclaimer dulu, kita belum pegang lensanya karena belum secara resmi masuk Indonesia juga, baru launching global. Tapi udah ada beberapa review-review yang bertebaran dan gue pengen memberikan sedikit reaction gue dan menjelaskan sedikit ke kalian biar kalian aware atas keberadaan lensa ini. Karena memang lensanya menurut gue cukup menarik serta memberi kita sedikit perspektif tambahan tentang bagaimana masa depan sistem APS-C-nya Sony ke depannya. Tapi kalau misalkan kita dapat kesempatan buat nyobain lensanya secara langsung, kita akan sangat senang hati gitu ya, membuat review yang lebih komprehensifnya. Jadi Sony kalau misalkan nanti lensanya masuk Indonesia, boleh buat pinjemin kita dulu. Dan by the way, kalau ada kaos yang nganggur ya, boleh juga karena kalian bisa lihat di sini. Kita nggak enak juga sebenarnya pakai kaosnya EOS R gitu kan. Tapi kita punya kaos dari Fujifilm, Nikon, dan juga Canon yang gue pakai sekarang. Dari Sony doang yang nggak ada. Jadi tolong kalau ada kaos yang nganggur, bolehlah kirim-kirim ke ST Media gitu ya. Dan di sini gue based on point dulu aja. Karena ya biar pembahasannya nggak terlalu mendalam juga, nanti yang in-depth-nya baru pakai script gitu. Di sini gue pakai poin dulu aja, jadi kalau berantakan tolong dimaafkan kalau ada kepleset-kepleset gitu ya. Tapi gue berusaha untuk pembahasannya tetap terstruktur gitu ya, tetap semenarik mungkin buat kalian tonton. Oke, balik lagi ke lensanya yang diluncurin di sini. Itu ada 3 lensa sekaligus buat sistem APS-C. Jadi pertama itu ada lensa zoom Sony 10-20 mm f4, G dan PZ kode belakangnya, lalu ada lensa 15 mm f1.4G dan ada 11 mm f1.8. Sebenarnya gue agak bingung kenapa Sony di sini ngeluarin 3 lensa wide sekaligus gitu ya. Karena kalau kita dengar secara angkanya tadi itu kayaknya mengcover lensa wide semua. Jadi kalau gue pribadi gue rasa akan memilih salah satu aja yang bener-bener sweet spot dengan kebutuhan gue. Nggak langsung tiga-tiganya gue sikat. Cuman kalau lihat dari video pembahasannya channel Dunadit It, itu cukup menarik karena kalau dikonversikan secara ekuivalensi ke full frame, itu masuk akal karena focaling lensanya mirip-mirip dengan beberapa opsi lensa untuk kamera full frame juga. Jadi di sini terkesan Sony itu kayak lagi melengkapi lini APS-C-nya mungkin biar terasa kayak opsi-opsi yang ada di full frame. Ketiga lensanya juga menurut gue itu menarik, compact banget. Jadi ukurannya itu bener-bener ukuran yang portable buat dibawa-bawa. Lalu karena mereka karakternya wide, gue rasa itu bakal cocok banget ya buat kalian traveling, kalau kalian vlogger yang suka jalan-jalan, atau kalau produksi suka di luar gitu ya. Karena tadi gampang dibawa-bawa juga, dan dengan karakter lensa wide-nya, itu buat vlogging biasanya komposisi jadi lebih enak. Begitu juga kalau kita foto-foto pemandangan, foto-foto landscape, biasanya gambarnya akan terlihat lebih megah gitu. Lokasinya, apa yang kita foto gitu objeknya, kalau landscape itu akan terasa lebih megah dengan lensa-lensa wide. Makanya kenapa gue bilang ini bakal cukup cocok buat kalian yang doyan traveling atau yang kalau bikin konten itu di luar. Nah sebenarnya lensa-lensa ini juga nggak menarik buat APS-C doang ya. Kalau kita ngomongin ekosistem Sony secara keseluruhan, karena di beberapa kamera kayak yang kita pakai sekarang gitu ya, Sony A7 IV, itu dia punya fitur cropping juga. Dia punya fitur untuk cropping gambarnya ke mode APS-C yang membuat lensanya bisa dipakai lagi di mode croppingnya gitu ya. Jadi untuk misalkan gue pakai A7 IV keluar bawa lensa APS-C tersebut, itu bisa jadi setup yang compact juga gitu, dan tetap bisa di beberapa kamera ya, tetap bisa buat ngerekam 4K gitu kayak di A7 IV ini. Jadi menurut gue cukup menarik juga untuk kita pengguna full frame-nya Sony untuk aware akan pilihan lensa-lensa compact ini. Walaupun ya sebenarnya bisa dibilang juga kalau kita di mode crop gitu ya, itu kita agak wasting gitu kan beberapa bagian, beberapa surface dari sensornya. Tapi balik lagi conditional lah. Maksudnya kalau setupnya memang menarik dan menghasilkan gambar yang bagus dengan setup compactnya, ya kalau gue pribadi why not gitu. Ini jadi cukup menarik juga buat pengguna Sony full frame. Yang perlu kalian catat paling di lensa ini, semua jajarannya ketiga lensa ini itu nggak punya OSS atau Optical Steady Shot. Jadi dia nggak punya sistem stabilisasi di dalam lensanya. Sehingga kalau kalian pakai kamera yang nggak ada IBIS-nya, itu kemungkinan micro vibration akan cukup terasa. Kalau kalian vlogging mungkin kameranya dipegang pakai tangan aja, atau kalau kalian pakai tripod sekaligus,
sekalipun, atau kalau kalian pakai tripod sekalipun, ya kalau ada getaran-getaran kecil itu biasanya bakal cukup terasa gitu ya. Karena si lensanya tidak ada optical steady shot. Tapi karena ukurannya cukup compact, sebenarnya kalian bisa ngakalin juga kayak kalau misalkan kalian pakai gimbal-gimbal kecil gitu ya, gimbal-gimbal yang cukup compact kayak di sini nih, gue tunjuk. Nah itu Zhiyun Crane M3 gitu ya, salah satu contoh aja gimbal yang cukup compact juga, ya kalian bisa memanfaatkan itu. Atau ada fitur juga, biasanya kalau di kamera Sony itu ada active steady shot, itu juga lumayan untuk memperhalus gerakan kita. Cuman ya balik lagi, kita kalau bisa menggunakan shutter speed agak tinggi kalau pakai active steady shot gitu ya, ada sedikit catch-nya karena kalau shutter speed-nya rendah, dia nggak bisa menghilangkan motion blur yang terjadi, dan pastinya active steady shot bakal ada sedikit extra cropping lagi yang mungkin akan membuat gambarnya jadi kurang terkesan wide. Jadi itu beberapa catatan aja. Cuman ya itu tadi, karena ukurannya compact dan dipraktekkan juga kalau nggak salah sama Jason Fong, itu dipakein ke gimbal kecil tuh kayaknya menarik banget gitu buat setup vlogging sekalipun. Untuk harga di sini memang harganya bukan yang murah banget ya, bukan opsi lensa murah, tapi perlu diingat ini kan lensa native dari Sony juga yang biasanya kualitasnya juga terkadang cukup superior dan membawa fitur-fitur yang menarik juga. Jadi ya menurut gua harga yang diberikan, price point-nya itu masih bisa dibilang cukup reasonable. Kayak di sini untuk 10-20 mm-nya itu dijual seharga 750 US dollar. Begitu juga untuk 15 mm-nya. Cuman bedanya ya tadi yang pertama lensa zoom gitu kan, 10-20 mm, catch-nya dia f4 doang. Sedangkan yang 15 mm itu di harga yang sama persis, dia punya bukaan f1.4 gitu dengan vokal yang prime. Tapi ya balik lagi ke kebutuhannya, dan kayaknya si 15 mm f1.4 itu gua rasa bakal beradu banget sama si lensa Sigma ini gitu ya, sama Sigma 16 mm f1.4 karena vokalengnya mirip dengan bukaannya. Vokalengnya cuma beda 1 mm doang, dan gua rasa oke banget buat diadu dengan lensa ini. Cuman ya secara harga kita bisa lihat harganya lebih mahal sih 15 mm f1.4 punyanya Sony ini. Wajar karena dia native lens, tapi menarik buat kita coba, apalagi buat menantang si Sigma ini. Mungkin kalian tertarik dengan beberapa fitur-fitur yang ditawarkan lensa native-nya Sony, bisa aja gitu membuatnya lebih menarik. Cuman ya dia juga salah satu poin kuatnya dari si 15 mm-nya Sony ini, dia ukurannya lebih kecil gitu. Tadi yang kita bahas juga enak buat ditaruh gimbal, karena gue mengalami sendiri gitu ya, ketika nyoba waktu itu ViewTech G6 Max, dan kita pakai lensa ini, masih bisa sebenarnya gimbalnya, kita pernah praktekin, tapi itu kayak udah limit banget karena si lensa Sigma ini dia agak jauh gitu, jaraknya agak lumayan panjang gitu untuk mirrorless compact kayak gini. Jadi ya mungkin tetap ada benefitnya gitu pakai yang native-nya si Sony tersebut. By the way, sedikit ini aja ya, selipan, kita ada review jajaran lensa Sigma ini yang versi untuk Fujifilm-nya. Jadi kalau kalian pengguna Fujifilm boleh juga buat cek videonya, ada di sana. Tapi ya balik lagi tadi soal lensa, kalau pakai yang native otomatis harganya lebih mahal karena price point-nya aja dibuka dengan 750 US dollar, tapi ada beberapa fitur yang menarik. Kayak contohnya dia punya aperture ring yang udah declickable. Itu khas Sony banget, terakhir-terakhir tuh mereka selalu membawa declickable aperture ring, dan itu menarik menurut gue, bisa mulus, bisa clicky rasanya. Dan dia kalau kita lihat reviewnya petapixel.com itu dia bisa menghasilkan foto. Kalau misalkan kita ambil close up, bokehnya itu agak swirly gitu, agak ketarik circular, dan itu membuat gambarnya cakep banget. Tapi gue agak skeptis di situ karena dari semua review yang gue tonton dan gue baca gitu ya, yang hasilnya agak swirly gitu bokehnya untuk 15 mm f1.4-nya itu cuma si petapixel doang. Jadi cukup menarik gitu. Jadi ya kalau misalkan nanti ada unitnya, kita bener-bener pengen cobain apakah bener kayak gitu atau enggak. Karena gue lihat di DP Review, Jason Fong, lalu gue lihat reviewnya Duna Did It gitu, salah satu channel juga yang bahas lensa tersebut. Gue nggak melihat karakter tersebut di video review mereka gitu, cuma di petapixel doang. Jadi itu bikin gue agak sedikit kepo. Tapi ya itu, gue pribadi paling tertarik dengan lensa 15 mm f1.4 ini. Secara angka dan angka focal length serta bukaan dan bagaimana workflow gue biasanya produksi gitu. Jadi terasa cocok banget. Makanya ya kita juga kan Sigma untuk Sony ini punyanya yang 16 mm f1.4. Jadi cocok juga dengan lensa tersebut
gua rasa cukup menarik gitu buat penggunaan kita. Untuk 10-20 mm-nya juga sebenarnya nggak kalah menarik ya untuk lensa zoomnya, karena dia power zoom juga gitu kan, buat beberapa orang mungkin akan cukup membantu. Dan dia focal length-nya cukup fleksibel gitu, focal length wide tapi cukup fleksibel buat penggunaan kita. Dan catch-nya karena dia lensa zoom gitu ya, ada sedikit kekurangannya, yaitu tadi yang gue bilang dia f4 aja gitu, nggak kayak yang lain yang bukaannya cukup besar. Dan 11 mm-nya juga menurut gue cukup menarik ya, karena di sini 11 mm-nya itu f1.8. Gue suka banget dengan lensa Zeiss Towed gue. Tapi yang buat Fuji, itu juga ada buat Sony-nya sebenarnya, Zeiss Towed 12 mm f2.8. Tapi itu kalian dengar, 2.8. Sedangkan di Sony ini kita punya opsi 11 mm sedikit lebih luas dengan bukan f1.8 yang pastinya harusnya bisa menghasilkan gambar yang lebih bokeh, cahaya yang lebih banyak di kondisi low light, dan mungkin overall image yang harusnya lebih appealing gitu. Jadi cukup menarik juga. Cuman perbedaannya di sini yang mungkin perlu kalian note juga, dari ketiga jajaran ini ya, untuk yang 11 mm itu dia tidak masuk dalam jajaran G, tidak masuk dalam jajaran G. Jadi ini beda juga, G itu beda dengan G Master yang flagshipnya, tapi G itu lumayan menengah lah, lumayan tinggi juga kelasnya. Sedangkan yang 11 mm ini dia tidak menggunakan tag jajaran G gitu. Jadi jajaran lensa biasa. Ya kita nggak tahu kualitasnya kayak gimana, tapi so far sih gue lihat dari review-review yang ada, itu tetap menggoda gitu. Tetap karakter gambarnya menarik, dan kualitas yang dibawa tetap bisa meretain kualitas gambar yang baik juga. Ya, overall sebenarnya ini lensa yang menarik gitu ya. Dari yang gue lihat dari review-review yang udah ada di luar sana, ini adalah jajaran lensa yang menarik. Dan ini sebenarnya menunjukkan beberapa perspektif gitu, bikin gua agak berpikir kalau kayaknya Sony nggak mau kalah juga gitu dengan beberapa brand yang sebelumnya. Fujifilm udah ngeluarin X-H2S, flagship APS-C-nya dengan fitur yang luar biasa gokil. Kalau kalian belum nonton reviewnya, kita udah ada review awalnya ya. Nanti kedepannya kita bikin review lebih banyak lagi, tapi udah ada review awalnya dan itu mantep banget. Begitu juga nggak mau kalah juga dengan Canon yang ternyata kemarin masuk ranah APS-C juga, RF sistemnya dengan R10 dan R7. Dan gua rasa ya balik lagi, Sony tidak mau ketinggalan untuk mematangkan segmen APS-C-nya. Dan ini membuat gue berpikir Sony gua rasa akan cukup serius. Karena kalau kita lihat jajaran lensa yang dikeluarin, ini kayak dia komplitin banget nih. Pilihan lensanya mirip-mirip dengan pilihan lensa full frame yang tadi kita sempat singgung di awal-awal gitu. Jadi konsep yang cukup menarik gitu. Dan apakah Sony dalam waktu dekat akan mengeluarkan kamera APS-C juga mungkin untuk menandingi X-H2S atau R10 dan R7-nya Canon? Ya, itu ada rumor yang berbeda lagi dan kita tidak bahas di video ini. Tapi cukup menarik gitu dari satu perspektif. Gua merasa tahun ini adalah tahun yang baik untuk kita para APS-C shooter gitu ya. Dari setiap brand itu kayak cukup memberikan update-update besar seputar lini APS-C-nya. Dan ini membuat gue cukup tertarik. Tapi paling itu untuk video kali ini, sedikit pembahasan tentang beberapa jajaran lensa yang baru aja diluncurkan oleh Sony untuk sistem APS-C-nya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi kalian beberapa gambaran soal lensanya. Kalian bisa aware dan mungkin kalian mulai pertimbangkan kalau misalkan pengen upgrade lensa. Dan ya itu aja, paling nanti kita bahas lagi kalau misalkan udah bener-bener dipinjemin lensanya ya sama Sony. Tapi ya balik lagi, semoga videonya bermanfaat. Oke, itu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan mulu gue ya, tapi ya udah itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya